Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus jamaah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur sehat, walaupun sakit dikit-dikit, ngurangin dosa. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah kita buka dengan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila hadzal muallif rahimahullah syai'un lana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maaf beberapa kali nggak hadir, liburan. Ngajinya ikut libur, Pak Ustadznya ke Jawa. Ya, mumpung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibad, paling disukain oleh Allah seorang hamba yang apa? Anfa'unas, buat bikin, bisa membuat manfaat kepada manusia. Kita dicintain oleh Allah manakala kita ini bisa manfaat kepada manusia. Ini disebut manusia itu, Pak, baik muslim maupun nggak muslim, udah nggak peduli ya, manfaat. Mungkin dengan ucapan manfaat ya, umpamanya ada orang salah jalan ya, orang tersebut nggak seiman dengan kita kan nggak mungkin Pak nyesarin kan Pak ya, umpamanya kemana pasar baru, pasti kita menuju ke sono tuh. Omnya pasar baru sono, kok husada. Bukan ucapan gitu Pak. Nah, ngasih unjuk seseorang ketika seseorang nanya ke pasar baru ke sono, nggak peduli apakah dia muslim ataupun non muslim. Nah, kok kita bisa melakukan itu? Masya Allah Pak, kita dicintai oleh Allah. Terus seperti apa cinta Allah? Nggak usah ditanyain. Dan kita semuanya kepingin dicintain oleh Allah. Kalau seseorang kalau sudah dicintain Allah Pak, nggak sulit hidup. Ini Pak. Ya. Gak ada khawatir, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada takut dan tidak ada sedih. Tuh orang yang dicintain oleh Allah. Pengen kan Mbak ya? Kalau kepengen cintain oleh Allah ya, ngasih manfaat walaupun itu sederhana, kecil ya.
barangkali sedikit keluar dulu, itu ada orang ya, ulama besar akhirnya ya, namanya Al-Asom, Ibrahim Asami. Satu saat ini orang ya belanja di warung, kebetulan di warung itu juga ada seorang nenek yang sudah umur, namanya nenek Pak ya. Kadang-kadang apa nama, kalau lagi buang air, kalau buang air ada buang angin, biasanya kan nggak ketahan Pak ya. Coba gimana Pak? Nama sudah nenek Pak ya, berapa nenek ya, udah pasti si nenek itu bakalan malu. Kenapa? Ada perbuatan yang masya Allah bikin ya mungkin orang lain ketawa, atau barangkali kalau nggak seneng kontut makan tuh jangan mesti blas semua gitu ya, namanya nenek Pak ya, mana bisa ketahan ya. Nah satu saat kemudian si bapak apa namanya pemuda lagi, taruhlah begitu, apa namanya, ditanya sama penjualnya, beli apa? Beberapa kali nggak ngejawab. Pemuda itu apa? Pura-pura nggak denger, pura-pura apa? Tuli. Apa tujuannya? Sama si nenek itu, alhamdulillah gitu. Ternyata pemuda tadi apa namanya? Budak. Pemuda tadi bolot. Ya, ditanya nggak ngerti katanya, baru pergi, nah baru menjawab itu apa, menyelamatkan akhlak nenek tersebut ya. Nenek tersebut itu apa ya, jangan sampai si nenek itu malu, jangan sampai nenek itu bagaimana itu. Nah gara-gara begitu Bapak katanya dia menjadi ulama besar namanya Ibrahim Asami. Ibrahim yang maaf yang gak denger tuh Pak, sepele Pak, sepele, hanya apa, menjaga akhlak si nenek itu. Menurut kita begitu Allah angkat, jadikan sebab masya Allah ilmunya Allah kasih kedudukannya tuh Pak, contoh kecil. Makanya kadang-kadang kita ini jangan sampai hal yang kecil kita sepelekan. Di masjid ada tai cicak, kita cuek, jangan Bapak, kita ambil ya, pakai apa kek, ada tisu ya tisu, kalau nggak ada tisu ya kertas. Kadang-kadang disediain Pak, tadi disopekin dikit itu, siapa tahu kecil tapi Allah ridho. Kecil kita ikhlas, kecil ini adalah rumah Allah. Siapa yang jaga rumah Allah? Allah akan jaga tuh Pak. Berapa banyak diri kita ini kadang-kadang di jalanan selamat, berapa banyak di satu tempat kita selamat, di berapa tempat kita selamat. Kenapa kita menyelamatkan rumah Allah? Ya, kita menjaga rumah Allah kecil. Maaf cerita lagi, nggak apa-apa Pak ya. Maka mungkin barangkali sudah saya ceritain. Dulu di zaman Nabi ada seorang nenek-nenek nangis, ya Allah, apakah saya bisa masuk surga? Pesimis, ibadah saya begini-begini. Ya, saya berbuat dikit lah, apa? Setiap entah pagi entah isya datang ke masjid, ngerapiin sandal. Kalau kita masjid itu kan ngadep ke sini Pak ya. Berarti kalau kita pulang ngadep kemana Pak ya? Ke sono, iya kan Pak ya? Biar apa, jamaah kalau pulang lebih enak gitu Pak ya. Serak, nggak gitu.
Nah suatu saat ya sandal itu, ini bahasa saya nih, satu saat itu kok sandal nggak rapi. Beberapa hari tanya sahabat, kok tumben-tumben ini sandal nggak rapi, kita yang ngerapiin. Siapa yang ngerapiin dan kemana? Mati Nabi. Mati, ke sahabat itu ngomongnya nggak ketus begitu, mati. Kenapa kamu nggak beritahu saya? Nabi agak sedih ya. Sahabat tahu nggak, ini nenek ini sudah di surga tuh Pak, ini nenek di surga, nangis, nggak takziah, nggak apa. Bapak masuk surga cuma gara-gara ngerapiin sandal. Bahasa sandal kalau dulu bukan sandal apa ya, trompa atau apa ya, pokoknya gampang. Ini Pak, kecil, ikhlas ngerapiin, ya sedih, nggak bisa masuk surga, cuma amalan begitu doang. Tuh Bapak, makanya ya bikin manfaat kepada manusia. Dilanjutin, wa afdalul a'mal, amal yang afdol, nah amal yang mempunyai nilai tinggi yang banyak apa? Idkhalus sururi, buat seneng, ala qalbil mu'min, hati orang mukmin. Bahasanya jangan sampai nyakitin hati orang. Pokoknya gimana? Nyakitin bagai apa namanya ucapan. Terutama kadang-kadang saya baca begini nih, saya ini banyak dosa. Istri orang nggak Pak? Pak, istri orang nggak Pak? Tapi berapa banyak kita ini nyakitin istri kita. Cuma istri itu kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang banyak pahalanya. Kita sakitin omongan begitu itu, sabar. Demi cinta, demi keutuhan keluarga kita, mau ceker. Ya Pak ya? Nggak jauh-jauh. Itu Pak ya. Artinya kalau sudah lewat ya kita minta maaf. Begini Pak ya. Selanjutnya ayo berusaha. Ada seorang ulama terkenal ini, Gus Baha. Tahu kan Pak ya Gus Baha itu Pak ya? Yang di YouTube itu Pak ya. Apa nama Baharudin itu, Masya Allah. Dari awal pernikahan sampai sekarang kita nggak pernah nyakitin istrinya. Sampai istrinya ngomong gitu, Bang, apa ya, ngomong nggak enak pada saya, gitulah. Pokoknya bikin hati saya, enggak. Oh itu, Nabi aja nggak pernah nyakitin para istrinya. Ya Allah. Kan kita bukan Nabi, memang bukan. Saya nggak wajah begitu ya Allah, istri saya sering kita sakitin, kita curangin, kita dolemin, kita bohongin, kita dustahin, kita umpetin, kita kerjain, macam. Tapi istri saya, Masya Allah, istri kita bilang, wah amal kita sedikit. Nah oleh karena itu, ayo sama-sama Pak ya, saya bukan berarti suci, ngurangin. Ya Pak ya, ngurangin yang tadi nyakitin 10, kurangin 1 jadi 9. Sebelum berikutnya, nah ya Pak ya, nggak mungkin langsung blok 10, nggak mungkin Pak ya, proses. Jadi nggak jauh-jauh aja. Pada orang dalam aja nyakiti, gimana orang lain? Masya Allah luar biasa. Kemudian wa yakshifu lahu kurbatan, dan siapa yang termasuk amal yang baik bisa meringankan kesulitan orang mukmin. Biasanya kalau kadang-kadang Ramadan ya Pak ya, Lebaran ya ada yang nggak punya, atau kadang-kadang awal pelajaran anak kita sekolah, ya Allah mau masuk sekolah nggak bisa beli buku, pinjem. Kalau kita punya kasihin. Saya itu kadang-kadang begini, kalau
berani minjemin, berani nggak balik. Berani minjemin berarti menerima risiko nggak pas yang dijanjiin. Betul Pak? Iya. Tapi kalau kita sabar Pak, ya Allah pahalanya luar biasa. Berapa banyak ngomongnya, nanti begini-begini, pas hari hanya jeger. Ya kalau bangsa duit kecil-kecil udah ikhlasin Pak ya. Kalau sampai ratusan ya, ya sedikit mikir ya. Pinjam 20.000, ya Pak ya 15.000, ya udah ikhlasin, udah gak bakalan kembali itu Pak ya. Ya, mayyuk ridu maqradon, siapa yang minjemin seseorang itu sama dengan meminjemin Allah. Maksudnya minjemin Allah, Allah kasih pinjaman berupa pahala. Gak gampang ini Pak, gak gampang Pak ya. Gak gampang. Tapi begitulah faktanya Pak ya. Jadi sekali lagi, kalau orang minjemin berani dibohongin, gak pas janjinya membalikin, ya Pak ya, itu fakta, itu bener itu Pak ya. Udah banyak ngalamin gitu itu. Terus berarti kita siap apa-apanya gak kembali. Ya udahlah, bismillah. Ya, kecuali kalau mepet banget, nah baru minta. Kalau nggak mepet banget ya udahlah. Insyaallah. Berikutnya, yaqdi lahu. Nah ini ataupun membebaskan utang. Ini Pak. Ya udahlah. Udahlah. Siapa yang bebasan utang nanti bakalan dibebaskan utangnya oleh Allah. Berapa banyak kita ini utang kepada Allah? Maksud saya berapa kali kita ini janji-janji kepada Allah? Benar Pak ya? Oh habis ini saya mau begini. Faktanya enggak. Ya kan Pak ya? Berarti kan utang tuh. Iya kan? Oh habis ini saya mau sholat banyak. Habis ini saya beramal soleh. Panjang. Tapinya ya enggak. Utang pada Allah. Nah siapa yang utangin? Nah utang tadi kepada Allah, Allah bakal bebasin. Masya Allah. Kemudian berikutnya wasarrun nas wa khoslatani, dua hal la syai'a habbus, yang paling jelek. Naudzubillah, jangan sampai kita ini amal yang jelek. Apa? Asyirku billah, mensekutukan Allah. Udah jelas Pak ya, mensekutukan Allah. Gimana mensekutukan? Ya nggak percaya. Kemudian yang kedua, wadurru bil muslimin, membikin madorot. Tahu nggak madorot Pak ya? Kepada orang-orang muslim, bi abdania, badannya dilukain, didolimin, dikebukin, salah sedikit aja, ya nggak maafin. Amwalin, hartanya. Nah, itu tadi Bapak, ya kita utang, kita nggak nepet janji. Itu diantaranya Pak ya. Naudzubillah. Makanya diri kita ini, ya Pak, minta pada Allah, ya Allah, jangan sampai kita ini utang. Baik utang duit, mau utang kredit. Ya Pak ya. Namanya utang itu ya janji manis, namanya utang itu lupa. Kemudian wajami'il a'mal, dan semuanya amal-amal yang jelek jangan sampai membuat madorot kepada orang lain. Saya kira itu Bapak, mohon maaf terlalu panjang ini waktu. Sekali lagi Bapak, hamba yang dicintain Allah bikin manfaat tadi Pak ya. Yang kedua tadi, amal yang banyak pahalanya, bikin seneng hati orang mukmin ya Pak ya. Dengan apa tadi dicontohin, bebasin utangnya, kesulitannya. Kemudian amal yang paling buruk, mensekutukan Allah dan membuat madorot. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Barakana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan bi sihhati wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.